Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah pemrograman online di sini ya. Dengan saya Jarudian Susationo. Untuk mata kuliah online kita pada sore hari ini kita akan membahas mengenai data manipulation language yang ada di mata kuliah administrasi basis data. Nah, apa saja yang nanti akan kita bahas di dalam perkuliahan online kita sore hari ini, khususnya untuk administrasi basis data ya. Yang mana di administrasi basis data, data manipulation language yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu terkait dengan perintah select dan perintah insert. Perintah select, perintah insert. Di salah satu atau beberapa perintah yang akan kita bahas sore hari ini nanti. Ini nanti kita akan masuk ke data manipulation language. Kategorinya adalah data manipulation language yang terdiri diantaranya ada insert, kemudian ada edit, terus kemudian ada select, ada hapus. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, bahas terkait data manipulasi, data definition yang di dalamnya ada edit struktur, kemudian ada create table, kemudian ada hapus tabel, hapus database. Itu semua kemarin kita sudah membahas di dalam data definition language. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yaitu data manipulation language. Yang mana di sini nanti di data manipulation language kita akan bahas terkait perintah insert into table. Nah, di dalam perintah insert into table, struktur query-nya, ya, struktur query-nya dapat Anda lihat di layar monitor Anda ya. Dapat Anda lihat di layar monitor yang mana nanti pertama di sini kita akan membahas tentang fungsi insert. Nah, di dalam query, fungsi insert ini digunakan untuk menginputkan data ke dalam sebuah tabel. Struktur yang nanti akan kita gunakan di sini adalah insert into nama tabel, kemudian values. Value ini nanti adalah nilai-nilai data yang akan kita inputkan ke dalam tabel tersebut sesuai dengan struktur kolom yang ada di dalam tabel yang akan kita insertkan datanya. Contoh misalkan perintah yang nanti akan kita gunakan di dalam perintah insert into, di sini perintahnya adalah insert into nama tabel. Kemudian nilai field 1. Nilai field 1 ini nanti dia akan mengisikan kolom yang ada di tabel indeks ke 0 atau field pertama. Ya, field pertama. Nah, field pertamanya di dalam tabel itu apa strukturnya? Nah, nanti Anda bisa melihat urutannya terlebih dahulu. Sebelum Anda melakukan penginsertan data atau pengisian data,
Anda dapat melihat struktur di tabel tersebut itu isinya apa. Ya. Isi tabel, maksudnya isi strukturnya ya, bukan isi datanya, tapi isi strukturnya. Seperti nama kolomnya, tipe datanya apa, kemudian field size-nya berapa. Sehingga nanti kita tidak akan salah pada saat melakukan pengisian data. Nah, berikutnya, koma ini adalah pemisah untuk parameter field yang kedua. Jadi field yang pertama dipisahkan dengan koma dan menampilkan field yang kedua. Nah, ini data untuk field yang kedua. Datanya sesuaikan dengan judul kolom untuk field yang kedua. Sampai dengan field yang ke N. Kalau ada 10 field ya nanti berarti di sini ada 10 nilai data. Ya, ada 10 nilai data. Sesuai dengan field yang akan kita isi nilai datanya. Tetapi ada satu field yang tidak perlu kita isikan data apabila jenis dari field tersebut dia menggunakan auto increment. Ya, menggunakan auto increment. Nah, nanti contohnya seperti apa? Nanti saya tunjukkan contohnya. Jadi kalau ada judul kolom atau field name yang menggunakan parameter auto increment di dalam pendeklarasiannya, maka pada saat nanti kita akan mengisi data, kolom yang auto increment tadi itu tidak perlu kita isikan nilai fieldnya. Karena apa? Karena auto increment ini dia sudah otomatis, ya, nilai datanya itu sudah otomatis. Nah, jadi mulai dari angka 1 sampai dengan angka seterusnya. Kan nanti tidak perlu kita isi. Nah, contohnya seperti ini yang auto increment ya. Coba saya contohkan. Nah, kita masuk ke komen. Saya masuk ke kontrol panelnya sum. Ini berada di drive E. Direktorinya adalah XAMPP MySQL bin. Nah, lalu saya masuk ke service MySQL dengan perintah MySQL strip u. Nah, username-nya saya isi root, strip p ini untuk passwordnya. Karena di PHP MyAdmin saya, di MySQL saya ada passwordnya. Nah, terus kemudian di sini saya isi nilai password. Nah, sekarang saya sudah masuk berada di dalam service MySQL. Service MySQL. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan contoh ya, misalkan saya create database dulu. Atau saya gunakan database yang sudah ada ya. Use mahasiswa. Ini yang sudah ada. Contoh yang di modul ini kan nanti menggunakan database mahasiswa. Nah, contohnya ini ya. Insert into siswa. Insert into wali. Nah, ini kan tabelnya berada di dalam database mahasiswa, ya kan? Ini yang sebelumnya. Nah, latihan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perintah data definition language create. Nah, sekarang di sini nanti saya menggunakan contohnya adalah tabel database mahasiswa. Nah, sekarang saya buat tabel baru yang di dalamnya ada auto increment-nya. Supaya nanti pada saat nanti saya ngisi data itu
auto increment tidak perlu kita isi data. Contoh misalkan create siswa ya, misalkan TB siswa. Create table ya, maaf. Create table TB siswa kurung buka. Nah, ini saya masukkan strukturnya ID. ID dengan tipe integer, not null, tidak boleh kosong, dan auto increment. Ya, auto increment. Kemudian ada name dengan tipe karakter, size 6, not null juga. Kemudian ada nama, tipe karakter, size 30, terus jurusan, ya, misalkan ya jurusan, tipe teks atau karakter, size-nya 30. Nah, koma saya deklarasikan khusus untuk yang auto increment ID ini saya deklarasikan primary key. Primary key-nya adalah kolom ID. Kurung tutup, terus kemudian kurung tutup untuk create table-nya, titik koma. Nah, sekarang saya sudah berhasil membuat tabel, ya, tabel dengan nama tabelnya adalah TB siswa. Saya cek strukturnya dengan menggunakan perintah desc TB siswa, titik koma. Nah, ini auto increment ya, ekstranya auto increment. Maka nanti pada saat saya insertkan data, insert into TB siswa. Nah, ini urutannya harus sesuai. TB siswa values. Nah, value-nya adalah mulai dari kolom kedua, name, nama, jurusan. ID tidak perlu. Misalkan NIM 123 04 01 02. Nah, 6 ya, 6 digit ya. 6 digit. Berarti di sini 10 10 10 misalkan ya. Koma nama Indra. Jurusan teknik informatika. Kurung tutup. Nah, saya inputkan 2 record ya. 2 record contoh. Ini record yang kedua itu. Nah, kalau Anda pengen praktis cara menginsertkan seperti ini. Ini record yang pertama, record yang kedua langsung datanya tapi dipisah dengan koma. Nah, 011. Dan ini teknik informatika juga. Satu lagi ya. Ini sistem informasi. Terus terakhir titik koma. Oh ya, ini kolom count does not match. Ya, ini saya masih pakai MySQL 5 ya. Saya masih pakai MySQL 5. Kalau pakai MySQL 7 itu tidak perlu disebutkan data field ID-nya, tidak masalah. Nah, terus bagaimana? Nah, saya ngulangi lagi dari awal. Tapi pada bagian kolom pertama ini tinggal kita kasih petik kosong seperti ini ya. Petik kosong tanpa ada data.
sama, tandai petik kosong seperti ini. Ya, ini dulu 0, dan petik kosong, namanya Jaya Laksono. Jaya Laksono. Nah, sekarang sudah muncul ya. The warning 3. Tadi warningnya mungkin karena datanya tadi ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita cek. Kita cek dengan menggunakan perintah select. Nah, untuk mengecek data, ini nanti kita menggunakan perintah select. Nah, sebelum kita mencoba perintah select untuk menampilkan 3 record data ini, saya coba contohkan atau kita bahas dulu di sini ya. Kita bahas dulu. Perintah select di sini ada 3. Ada 3 function. Nah, ada 3 function. Ketiga function tersebut adalah select all, select field, dan select record where. Select record menggunakan klausa where. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu perintah select. Kita select di sini ya. Ya. Select all artinya di sini pernyataan perintah select yang akan kita gunakan untuk menampilkan data ini tidak ada pembatasan. Nah, tidak ada pembatasan, baik itu membatasi field-field apa saja yang akan ditampilkan dan juga tidak membatasi data apa saja yang akan ditampilkan. Jadi semua field, semua record ini nanti akan muncul. Nah, akan muncul sesuai dengan apa yang kita cari di dalam tabel tersebut. Datanya akan muncul semua. Tabelnya tabel apa? Tabel entah itu tabel siswa, tabel wali, tabel mata pelajaran, tabel jadwal, tabel presensi. Nah, itu nanti semua data akan muncul. Karena tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Jadi semua tanpa terkecuali. Jadi semua data, semua record itu nanti akan muncul. Nah, sebaliknya kalau misalkan dari suatu tabel di sini saya hanya ingin menampilkan sebagian field, sebagian kolom saja dari tabel tersebut yang akan saya tampilkan datanya. Datanya akan saya tampilkan. Nah, perintahnya di sini adalah menggunakan select field. Ya, jadi pakainya adalah select field. Jadi select field ini nanti akan membatasi field apa yang akan ditampilkan di dalam tabel yang akan kita tampilkan datanya. Jadi dibatasi, jadi tidak semua field. Kalau menggunakan tanda wildcard ini artinya semua field. Jadi semua field dan semua record itu nanti akan ditampilkan tanpa dibatasi. Tapi kalau menggunakan select field, ini nanti yang dibatasi hanya fieldnya saja. Hanya fieldnya saja.
data-datanya juga tidak dibatasi. Nah, data-datanya itu nanti akan tetap tampil semua record. Semua record akan tampil, akan tetapi field-fieldnya di sini yang dibatasi. Batasi hanya field tertentu saja yang nanti akan ditampilkan. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Oke. Nah, di dalam select yang berikutnya ada select record. Select record artinya apa? Artinya nanti di sini adalah kita bisa menampilkan data atau record berdasarkan suatu kondisi. Berdasarkan suatu kondisi nilai-nilai tertentu dari kunci kondisi yang kita gunakan untuk memfilter data atau menyaring data. Dalam pernyataan select record ini nanti di dalam struktur query ada tambahan klausa yang disebut dengan klausa where. Jadi kita menambahkan klausa where ke dalam struktur query language-nya. Jadi select mau seluruh field atau hanya sebagian field. Kalau seluruh field ya berarti select bintang. Nah, select bintang from nama tabel where. Jadi ada tambahan ini klausa where. Klausa where ini adalah untuk memfilter. Jadi nanti datanya itu akan terfilter. Tanya apa yang akan terfilter? Nah, yang difilter adalah berdasarkan field tertentu dari tabel, dari field yang ada di dalam tabel. Misalkan contohnya adalah seperti ini, ada contoh. Nah, select bintang from siswa where, nah ini where name sama dengan bla 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 bla. Jadi data yang nanti akan dimunculkan atau ditampilkan dari hasil query tersebut adalah data dari tabel siswa yang NIM-nya 123040208. Terus data yang lain bagaimana? Data yang lain hanya disembunyikan, tidak dimunculkan. Karena yang dimunculkan hanya NIM 123040208 saja. Berarti NIM yang lain tidak ikut muncul. Itu kalau semua field ya, semua field yang ada di dalam tabel siswa hanya sebagian record saja yang dimunculkan. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau membatasi fieldnya juga perlu kita batasi, hanya field name dan wali saja yang dimunculkan, maka nanti pernyataan yang digunakan adalah select name, wali from siswa. Nah, jadi name dan wali saja kolom atau field yang dimunculkan, sedangkan field-field yang lain itu nanti tidak akan dimunculkan. Field yang lain hanya di hidden saja. Secara struktur masih ada. Oke, kita coba di contoh yang sudah kita coba tadi di sini, yaitu saya sudah menginputkan 3 record. Saya coba menampilkan semua field dan semua record dari tabel siswa. Nah, ini ya. Nah, ini tadi di dalam field ID meskipun tidak kita isi data ya, ini semua kosong ya. Berhubung ekstra tipe datanya adalah auto increment, maka dia akan otomatis terisi data mulai dari angka 1 sampai dengan seterusnya. Ini nanti saya kalau menambahkan beberapa record lagi ya otomatis akan mulai dari record keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya.
Ya. Nah, ini menampilkan semua ya, semua field. Semua field. Nah, sekarang saya batasi select name, nama from TB siswa. Saya salah lagi. From ya, bukan form. From TB siswa. Nah, ini ya. Jadi dia akan muncul 3 record tersebut, tetapi field ID, field jurusan ini tidak dimunculkan. Tidak dimunculkan. Nah, sekarang kalau saya hanya ingin membatasi dari name dan nama yang ada di tabel siswa yang jurusannya adalah teknik informatika. Teknik informatika. Ini siapa saja? Nah, maka nanti dia akan keluar di sini hasilnya akan memunculkan 2 data ya, akan memunculkan 2 record data yaitu Indra Lesmana dan Lesmana. Misalkan ini saya ganti sistem informasi yang jurusannya sistem informasi. Nah, nanti yang muncul hanya yang sistem informasi saja. Ya. Ini pernyataan select dan klausa where. Nah, di dalam select by record ini nanti ada tidak hanya satu kunci pencarian, tidak hanya satu kunci pencarian saja, tetapi nanti bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Jadi bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu kunci pengelompokan atau filternya ya, kunci filter datanya. Nah, kunci filter data ini nanti kita bisa menggunakan algoritma OR, algoritma AND, yang sering digunakan di dalam query ya, yang sering digunakan di dalam query. Nanti ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk pernyataan select ya, pernyataan select dan pernyataan insert. Nah, pernyataan select sendiri selain nanti kita gunakan untuk menampilkan data dari satu tabel seperti contoh ini ya. Contoh di pertemuan ini itu menampilkan data dalam satu tabel. Tapi nanti di pernyataan select ini bisa kita gunakan untuk fungsi ya, fungsi-fungsi karakter, fungsi tanggal, fungsi agregat yang ada di dalam query, yang ada di dalam SQL ini nanti dapat kita gunakan perintah select. Jadi perintah select ini tidak hanya selain menampilkan data, itu bisa menampilkan function yang ada di dalam MySQL seperti fungsi tanggal, fungsi karakter, ya, fungsi agregat, itu nanti bisa kita gunakan perintah select. Terus yang berikutnya adalah perintah select ini nanti bisa kita gunakan untuk menjoinkan atau merelasikan antar tabel. Jadi ada beberapa tabel, kita nanti bisa merelasikan, ya minimal ada 2, yang namanya relasi ini minimal ada 2. Ya, bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya ya. Bisa sebanyak-banyaknya ada tabel yang akan kita relasikan selama dari tabel tersebut yang akan kita relasikan, ya minimal 2 tabel ini tadi ya, minimal 2 tabel ini yang akan kita relasikan ini memiliki salah satu field yang sejenis.
Ini salah satu fil yang sejenis. Artinya adalah di dalam contoh, misalkan di dalam contoh tabel siswa dan tabel wali, ini nanti ada salah satunya fil yang sejenis dengan tabel lain. Tabel siswa, ya misalkan di tabel siswa ada fil yang sejenis dengan tabel wali. Ada fil yang sejenis, entah yang di tabel wali, entah itu yang di tabel siswa, yang mana yang nanti ada fil yang sejenis, sehingga nanti dua tabel ini bisa kita relasikan. Salah satu tabel ada fil yang sejenis dengan tabel terrelasinya. Tabel terrelasinya atau yang merelasi. Itu nanti pernyataan select. Jadi ada beberapa fungsi yang ada di dalam pernyataan select ya. Ya, saya kira ini dulu untuk pembahasan kita pada sore hari ini ya. Sore menjelang malam. Ya, materi kita nanti bisa Anda coba di rumah. Ya, Anda coba sekalian ya. Nanti kalau ada yang kesulitan atau ada yang mau bertanya, silakan Anda masukkan di kolom komentar. Nah, silakan ini yang belum masuk ke siakat ya. Yang belum bisa masuk ke siakat, untuk presensi kehadiran Anda nanti bisa masuk ke YouTube ya, di YouTube-nya. Lewat link YouTube-nya nanti bisa di-share oleh Komtingnya. Komtingnya yang nge-share link YouTube-nya, yang bisa dibuka di siakat. Yang bisa membuka link di siakat itu bisa nge-share link YouTube-nya ke rekan atau teman-teman mahasiswa untuk bisa diakses ya. Untuk bisa diakses link YouTube-nya dan bisa ngasih komentar di kolom komentar. Baik, saya kira untuk pertemuan sore hari ini, saya akhiri dulu di pertemuan kuliah online kita ya. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat. Nah, sampai jumpa lagi. Semoga nanti kita bertemu di minggu depan. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Jangan lupa pakai masker saat bepergian atau keluar dari rumah sesuai dengan anjuran dokter atau anjuran pemerintah ya. Saya kira ini dulu pembahasan kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.